Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johanna dan teman saya. Saya Teresa Munte. Hari ini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang respirasi pada tumbuhan. Selamat menonton. Oke, kita mulai presentasi respirasi pada tumbuhan ini. Yang pertama kita akan mengetahui kompetensi dasar dari respirasi ini. Yang pertama mengetahui pengertian respirasi, yang kedua mengetahui respirasi aerob dan respirasi anaerob, kemudian mengetahui reaksi pada tahap glikolisis, yang keempat mengetahui perbedaan dan persamaan aerob dan anaerob. Pendahuluannya, yang pertama respirasi adalah suatu proses biologis yaitu ketika oksigen diserap untuk digunakan sebagai proses atau pada proses pembakaran atau oksidatif yang menghasilkan energi dan diikuti dengan pengeluaran sisa pembakaran berupa gas karbon dioksida maupun air. Itu menurut Novita Sari tahun 2017. Pengertian respirasi, respirasi itu berasal dari kata Latin, yaitu respirare, yang secara harfiah berarti bernapas. Nah, dapat kita lihat di layar bahwa ini adalah reaksi respirasi. Ini ada C6H12O6, 6H2O, kemudian ada 6O2 yang nanti akan menghasilkan 6CO2 ditambah 12H2O. Ini ada gelas, C6H12O6 itu gelas, kemudian 6H2O itu adalah air, kemudian 6O2 ini adalah oksigen, nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan air. Peranan respirasi pada tumbuhan, peranannya apa sih? Yang pertama adalah mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua menghasilkan energi untuk proses metabolisme dan pembelahan sel. Yang ketiga mengubah senyawa tidak larut menjadi larut. Yang keempat mengubah atau melepaskan oksigen untuk daur ulang karbon. Pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi baik pada akar, batang, dan daun. Jadi respirasi terjadi pada setiap organ pada tumbuhan itu, setiap tubuh pada tumbuhan itu. Kemudian pertukaran gas dalam respirasi antara tumbuhan dan lingkungan terjadi secara difusi. Kemudian oksigen yang digunakan dalam respirasi masuk ke dalam setiap sel tumbuhan secara difusi melalui ruang interseluler yang ada di dalam sel. Kemudian demikian pula dengan karbon dioksida nantinya akan dihasilkan dari respirasi akan berdifusi keluar sel dalam ruang interseluler. Ini adalah faktor respirasi pada tumbuhan. Yang pertama ada substrat respirasi. Substrat respirasi ini sangat berpengaruh besar terhadap respirasi. Hal ini terlihat karena adanya nilai RQ yang dihasilkan. Apa sih RQ? RQ adalah respirasi quotient, adalah perbandingan antara karbon dioksida yang dihasilkan dengan oksigen yang akan digunakan. Kemudian faktor yang kedua, umur panjang dan tipe jaringan. Tipe jaringan yang muda dan dewasa, respirasinya lebih kuat dibandingkan dengan jaringan yang tua, karena jaringan yang muda itu lebih aktif untuk membelah dan lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga ada suhu. Suhu sampai batas tertentu menyebabkan kecepatan respirasi menjadi 2-2,5 kali lipat lebih cepat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat itu akan menambah kecepatan respirasi 2-2,5 kali lipat. Kemudian faktor yang keempat ada oksigen atau O2. Persediaan oksigen sangat mempengaruhi proses respirasi, tetapi perannya tergantung pada jenis tumbuhan. Jadi ada yang tumbuhannya tidak memerlukan oksigen dalam melakukan respirasi. Itu adalah respirasi anaerob, tidak memerlukan oksigen. Faktor yang kelima adalah karbon dioksida.
Apabila kandungan karbon dioksidanya lebih tinggi atau lebih besar 0,03%, maka kecepatan respirasinya akan turun atau menurun. Hal ini disebabkan karena difusi oksigen dari luar akan menutup stomata. Yang terakhir adalah luka dan rangsangan mekanik. Pelukaan dan rangsangan mekanik seperti melengkungkan badan dapat meningkatkan respirasi. Karena yang pertama terjadinya peningkatan aktivitas enzim sehingga hal atau proses glikolisis dan katabolisme oksidatif meningkat. Yang kedua, diperlukan lebih banyak energi untuk memperbaiki bagian tanaman yang rusak yang diikuti oleh pembentukan kalus. Jadi keenam dari faktor ini adalah yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Kemudian pertukaran gas dalam respirasi. Tadi sudah dibahas bahwa pertukaran gas dalam respirasi antara tumbuhan dengan lingkungan itu terjadi secara difusi. Oksigen yang dari luar tumbuhan akan masuk melalui ruang interseluler yang ada di antara sel. Itu terjadi secara difusi. Demikian pula CO2 nanti yang hasil dari respirasi akan dikeluarkan melalui ruang interseluler dengan cara berdifusi juga. Melihat tumbuhan dari suatu proses seberapa giatnya tumbuhan dalam respirasi dapat diketahui dari kenaikan temperatur pada tumbuhan itu yang diakibatkan oleh respirasinya itu sendiri. Kemudian dapat diukur dengan banyak sedikitnya volume oksigen yang dipergunakan atau banyaknya volume CO2 yang dipergunakan atau yang dihasilkan. Contohnya itu ada pada tanaman gandum atau Triticum sativum. Pada bagian akar muda itu didapatkan suhu 15 derajat sampai 18 derajat Celcius. Ini dilihat dari kegiatan oksigen pada respirasi yang dihasilkan sekitar 67,9 ml oksigennya dipergunakan. Kita lanjut ke respirasi anaerob. Masih respirasi anaerob. Seperti yang kita tahu, respirasi anaerob ini respirasi yang dapat berlangsung di dalam udara yang bebas tetapi tidak menggunakan oksigen sama sekali. Jadi dia tidak menggunakan O2 yang terdapat di dalam udara itu. Energi yang didapat melalui fermentasi lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi anaerob biasa. Jadi respirasi anaerob ini menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Respirasi anaerob menghasilkan energi sekitar 2 ATP, berbeda dengan respirasi aerob. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah respirasi aerob. Respirasi aerob menggunakan oksigen. Ketika tidak ada oksigen, maka tumbuhan akan berhenti berrespirasi. Pada respirasi aerob, 1 mol glukosa akan diubah menjadi 36 ATP atau 673 kilokalori. Glukosa ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi berupa ATP. Pada respirasi aerob, energi yang dihasilkan akan diserap dalam bentuk ADP dan disimpan dalam bentuk ATP. Energi akan diproduksi kembali dengan hidrolisis ATP jika diperlukan. Tahapan pertama pada respirasi aerob adalah glikolisis, di mana glikolisis ini akan mengubah glukosa menjadi 2-rupat. Glukosa yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi 2-rupat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Inti dari keseluruhan proses glikolisis ini adalah untuk mengkonversi glukosa menjadi produk akhir berupa piruvat. Jika diperhatikan, seluruh jalur glikolisis perubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat itu tanpa oksigen akan menghasilkan keuntungan bersih 2 molekul ATP. Kemudian, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah
proses bergabungnya asam pirufat dengan koenzim A untuk membentuk asetil-CoA. Proses ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, pada tahap ini, tiamin pirofosfat ditambah dengan asam pirofat akan menghasilkan kompleks TTP ditambah CO2. Kemudian kompleks TTP ditambah dengan asam lipoat akan menghasilkan kompleks asetil asam lipoat. Kompleks asetil asam lipoat ditambah dengan CoASH akan menghasilkan asetil S-CoA ditambah asam lipoat. Asam lipoat ditambah dengan NAD akan menghasilkan asam lipoat ditambah NADH2. Berikutnya siklus Krebs. Siklus Krebs adalah suatu rangkaian berupa siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Siklus ini terjadi di mitokondria. Nah, di sini asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA merupakan proses dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini asetil-CoA akan diubah menjadi asam sitrat melalui ikatan asam oksaloasetat hingga melakukan siklus atau proses untuk menghasilkan asam sitrat. Berikutnya, transfer elektron. Transfer elektron adalah suatu rangkaian yang terjadi di dalam mitokondria dan berakhir setelah elektron berikatan dengan H+ dan akhirnya bereaksi dengan O2, yang berfungsi sebagai aseptor elektron terakhir untuk membentuk H2O. Proses ini terjadi secara aerob dan terjadi pada kristal mitokondria. Nah, pembentukan ATP dalam sistem angkutan elektron atau rantai respiratoris dikenal juga sebagai fosforilasi oksidatif biologis. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa proses keseluruhan oksidasi biologis mempunyai dua fungsi, yaitu menghasilkan energi dan menyediakan senyawa antara untuk sintesis. Berikutnya, jika dihitung jumlah ATP yang dihasilkan dalam oksidasi biologis itu, dengan bahan awal oksidasi adalah 1 molekul glukosa, maka akan diperoleh 38 molekul ATP. Pada respirasi aerob itu membutuhkan enzim. Nah, berikut ini enzim yang aktif dalam respirasi aerob. Pertama, transferorilase, di mana enzim ini kegiatannya berupa memberi H3PO4 dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Dalam pemberian fosfat tersebut, beberapa transferorilase membutuhkan bantuan ion-ion Mg2+. Yang kedua, desmolase. Enzim ini membantu dalam pemindahan atau penggabungan ikatan-ikatan karbon seperti aldolase dalam pemecahan fruktosa menjadi gliseraldehida dan hidroksidaceton. Yang ketiga, karboksilase. Enzim ini dapat membantu perubahan asam organik secara bolak-balik. Perubahan asam pirufat menjadi asetaldehida dengan bantuan karbokilase pirufat, perubahan asam oksalokinat menjadi asam tetraketokulat berlangsung karena bantuan karbokilase dan ion-ion NM2+. Berikutnya, hidrase. Enzim ini berupa penambahan dan pengurangan air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan perubahan terurainya senyawa tersebut. Enolase, fumarase, akonitase adalah enzim-enzim yang termasuk dalam golongan hidrase. Berikutnya, dehidrogenase. Enzim ini berupa pemindahan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lain. Dehidrogenase dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu mengambil hidrogen dari zat yang satu serta menambahkan zat tersebut ke zat yang lain. Zat yang memberi hidrogen ini disebut donor, sedangkan yang menerima disebut asektor. Berikutnya, oksidase. Enzim oksidase berupa suatu protein yang mengandung besi atau tembaga. Tirosinase dan oksidase asam aspartik mengandung tembaga sebagai koenzim, sedangkan oksidase sitokrom dapat berupa besi atau tembaga. Fungsi oksidase adalah mengikat penggabungan O2 dengan suatu substrat, sedangkan pada saat itu mereduksi O2 sehingga akan terjadi atau terbentuk H2O. Berikutnya, perokidase. Enzim ini mempunyai besi sebagai gugus fosfatik. Fungsi enzim ini adalah membantu mengoksidasi senyawa-senyawa fenolat. Oksigen yang digunakan akan diambil dari H2O2. Yang terakhir, katalase. Enzim ini terdapat pada sel-sel tanaman maupun hewan. Katalase mempunyai gugus prostetik berupa besi. Enzim ini dapat diperoleh dalam bentuk hablur.
Fungsi katalase adalah membantu pengubahan hidroperoksida menjadi air dan oksigen. Berikutnya persamaan dari respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi dari makanan yang kompleks. Kemudian untuk menghasilkan ATP. Berikutnya menggunakan koenzim sebagai pembawa hidrogen untuk melepaskan hidrogen dari molekul organik. Perbedaannya, yang pertama, respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Berikutnya, proses yang berlangsung pada matriks mitokondria itu adalah respirasi aerob, sedangkan pada sitoplasma itu adalah respirasi anaerob. Berikutnya, respirasi aerob bertujuan memecah senyawa organik menjadi anorganik, sedangkan respirasi anaerob bertujuan menguraikan senyawa organik. Berikutnya, respirasi aerob akan menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob akan menghasilkan energi yang kecil atau sedikit, yaitu sekitar 2 ATP. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob terjadi melalui tahap glikolisis dan fermentasi. Demikian penjelasan kami respirasi ini. Sekian video kami tentang penjelasan respirasi ini. Jika banyak kesalahan atau ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Terima kasih.